Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqa wa amalan saliha wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insyaallah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin ya mujibas sailin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih membahas tentang tafsir surah Al-Asr ya. Dan ini merupakan pertemuan yang kelima, di mana pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa di antara orang-orang yang tidak akan merugi hidupnya dunia dan akhirat, yang ketiga adalah at-tawasi bil haq, yaitu orang-orang yang mau saling menasehati dalam kebenaran, atau dengan kata lain orang yang mau terlibat dalam kegiatan dakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pada waktu itu sudah kita bahas beberapa kaidah yang harus dipatuhi dalam kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dakwah itu hendaknya kita lakukan dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dakwah bil ilmi. Dakwah itu harus dilandasi dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, ad-da'watu bil hikmah. Dakwah itu harus dilakukan dengan hikmah, dengan arif dan bijaksana. Kemudian yang keempat, ad-da'watu bis sabri. Dakwah dilaksanakan dengan penuh kesabaran. Dan yang kelima, kita harus memperhatikan objek dari dakwah kita. Apakah anak-anak, apakah kaum remaja, apakah orang dewasa, ataukah orang tua. Itulah kurang lebih 5 kaidah yang harus kita pahami ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi ini kita masih akan meneruskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah dakwah itu, yaitu bagaimana caranya agar dakwah kita ini bisa diterima oleh mad'u, oleh orang yang kita dakwahi, serta bisa memberikan efek ataupun pengaruh kepada orang yang kita dakwahi. Tentu itulah yang diharapkan oleh seorang yang berdakwah.
meskipun dakwah kepada keluarganya sendiri. Bagaimana orang tua misalnya ketika mengajarkan kebaikan kepada keluarganya bisa diterima oleh keluarganya dan bisa memberikan efek pengaruh, sehingga apa yang diperintahkan oleh orang tua dikerjakan oleh anggota keluarganya, dan apa yang dilarang oleh orang tua betul-betul dijauhi oleh anggota keluarganya. Itu dakwah dalam lingkup yang sempit, ya, dakwah kepada anggota keluarganya sendiri. Nah, di sini Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan beberapa sifat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang berdakwah. Yang pertama adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi orang yang berdakwah di jalan Allah, dia harus membekali dirinya dengan sifat takwa. Jangan sampai orang berdakwah memerintahkan sesuatu kepada orang lain sementara dianya tidak mengerjakan apa yang dia perintahkan, atau melarang orang lain untuk tidak melakukan satu larangan tetapi dia malah mengerjakan apa yang dia larang. Dalam hal ini seorang penyair mengatakan, la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Jangan kamu mencegah dari satu perbuatan sementara kamu sendiri melaksanakan perbuatan itu, 'arun 'alaika. Itu adalah satu aib, cacat bagimu. Idza fa'alta 'azimu, kalau kamu melakukannya maka dosanya besar. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah pada awal surat Shaf, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan 'indallah, adalah dosa besar di sisi Allah, an taqulu ma la taf'alun, kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, di sini ada sebuah kisah yang menarik yang ingin kami ceritakan, yaitu kisahnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dengan beberapa atau perwakilan budak yang hidup pada masa itu. Jadi pada masa beliau masih ada perbudakan. Yang namanya budak tentunya ingin merdeka dari tuannya. Dan para budak ini melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri pasti akan didengar, pasti akan diikuti. Karena beliau ini dikatakan seseorang yang perkataannya mirip perkataan Nabi, dan petunjuknya mendekati dengan petunjuknya para sahabat. Dia adalah orang yang fasih dalam berbahasa Arab, dan hikmah selalu keluar dari mulutnya. Itulah pujian yang dialamatkan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Tidak seorang pun yang dinasihati pasti menangis. Makanya perwakilan budak datang kepada Imam Hasan Al-Basri, minta kepadanya, wahai Imam, tolong ketika nanti Tuan menyampaikan khutbah Jumat, tolong Tuan angkat tema tentang keutamaan memerdekakan budak. Itu permohonan dari
para budak. Tujuannya apa? Agar tuan-tuan mereka setelah mendengar khutbahnya imam akan memerdekakan mereka. Imam hanya mengatakan, insya Allah aku akan angkat tema itu dalam khutbah saya. Tibalah hari Jumat, ternyata tema yang diangkat bukan masalah itu. Beliau angkat tema yang lain. Tetapi para budak masih berharap, oh barangkali Jumat depan akan diangkat tema itu. Jumat depan ternyata belum juga, temanya lain lagi. Mereka masih berharap juga, oh barangkali Jumat berikutnya. Jumat ketiga ternyata beda juga. Bukan masalah keutamaan memerdekakan budak. Akhirnya mereka semacam putus asa. Oh barangkali imam ini ingin kita jadi budak selama-lamanya. Apa susahnya sih? Angkat tema khutbah tentang keutamaan budak. Nah, di tengah keputusasaan mereka pada Jumat yang keempat, tanpa disangka-sangka, Imam Hasan Al-Basri angkat tema ini dalam khutbahnya. Selesai khutbah, selesai sholat Jumat, tidak seorang pun dari tuan yang punya budak, melainkan mereka memerdekakan budaknya. Sehingga pada Jumat yang keempat itu semua budak dimerdekakan oleh tuannya. Gara-gara setelah mendengar khutbah daripada Al-Imam Hasan Al-Basri. Setelah mereka merdeka, mereka rame-rame datang ke rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Dengan nada guyon mereka mengatakan, ya Imam, ji'nakum linu'atibakum walasna syakirin. Wahai Tuan, kami datang kepada Tuan untuk marah, bukan untuk berterima kasih, katanya. Ditanya kenapa? Bukankah saya sudah melaksanakan apa yang kalian minta? Aku angkat tema keutamaan memerdekakan budak. Gara-gara itu Tuan kalian memerdekakan kalian. Sekarang kalian sudah merdeka. Kenapa tidak terima kasih malah marah kepada saya? Para budak mengatakan, begini Tuan, karena Tuan telah menunda kemerdekaan kami selama 1 bulan lamanya. Seandainya Tuan begitu kami minta angkat tema itu, kami sudah merdeka sebulan yang lalu. Gara-gara Tuan tunda-tunda, akhirnya kami tertunda kemerdekaan kami sampai 1 bulan lamanya. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri hanya tersenyum, kemudian menceritakan alasannya kenapa dia sampai menunda tema itu. Dia katakan, wahai saudara-saudaraku, pada waktu kalian datang kepada saya agar saya angkat tema itu, saya belum punya uang untuk beli budak dan memerdekakannya. Maka saya mulai nabung. Setelah 3 pekan saya nabung, saya lihat uang saya sudah cukup untuk beli 2 budak. Makanya aku pergi ke pasar budak, aku beli 2 bedak, kemudian aku merdekakan kedua budak itu di hadapan orang-orang yang ada di pasar budak itu. Baru kemudian aku angkat tema masalah keutamaan memerdekakan budak. Artinya apa? Aku tidak ingin berbicara atau memerintahkan sesuatu yang belum aku laksanakan. Akhirnya mereka paham, oh ternyata itu alasannya kenapa beliau menunda angkat tema ini, gara-gara beliau belum bisa melaksanakan apa yang akan dia perintahkan kepada orang lain. Dan itu adalah bagian daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu sifat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Dalam berdakwah harus benar-benar ikhlas. Tidak ada udang di balik batu, semata-mata karena Allah dan semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga adalah berilmu. Artinya orang yang berdakwah hendaknya melandasi dakwahnya dengan ilmu, agar dakwahnya tidak ngawur, sehingga apa yang ia dakwahkan semuanya berdasarkan ilmu yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, bersikap lemah lembut. Ya, makanya ada satu kaidah yang mengatakan nahnu du'atun la qudhat. Kami ini duat, juru dakwah. La qudhat, kami bukanlah hakim yang menghukumi seseorang, bukan. Jadi seorang dai itu orang yang mengajak kepada kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan, bukan menghukumi. Karena sekarang juga banyak ada orang-orang yang dalam dakwahnya suka menghakimi. Kamu sesat, kamu kafir, kamu ahli bid'ah, kamu finar, kan begitu. Itu namanya menghakimi. Padahal kaidahnya mengatakan nahnu du'atun la qudhat. Kami ini para juru dakwah, bukan hakim. Bukan yang menghukumi bahwa kamu sesat, ya, kamu celaka, kamu ahli bid'ah, ya, kamu kafir, kamu di neraka. Tidak seperti itu. Jadi dakwah itu harus disampaikan dengan lemah lembut, bil hikmah, ya kan, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan tutur kata yang baik. Juga berusaha menahan amarah, karena tidak menutup kemungkinan orang yang kita dakwai marah dengan dakwah kita, mungkin karena merasa tersinggung. Maka kemarahan dia jangan kita balas dengan kemarahan juga. Ya, kita harus mengalah. Ingat dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sudah dakwah dengan lemah lembut, masih dikatakan sebagai tukang sihir, tukang tenung, orang gila. Tidak hanya itu, diludahi, dilempari dengan kotoran, bahkan berkali-kali akan dibunuh. Padahal beliau sudah berdakwah dengan lemah lembut, lebih dari sekedar dimarahi. Kalau seandainya Nabi kita membalas kemarahan mereka dengan kemarahan, ya sudah, selesai dakwahnya. Ya, maka juru dakwah jangan membalas kemarahan dengan kemarahan, itu akan menghancurkan dakwah yang dia sampaikan. Kemudian yang kelima, memulai dari yang terpenting terlebih dahulu, yaitu masalah akidah. Jadi al-aham fal-aham, dimulai dakwah dengan sesuatu yang paling penting dulu, yaitu dakwah yang berkaitan dengan masalah tauhid ataupun akidah. Ya, jadi akidah dan tauhid adalah yang pertama harus didakwahkan, dan itulah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Dakwah mereka yang pertama fokus kepada masalah akidah dan tauhid. Di sini kita berikan beberapa dalil. Yang pertama, dakwahnya Nabi Nuh. Ini disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 59. Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala, maka Nabi Nuh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh,
yang tidak ada Tuhan bagi kalian selain daripadanya. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa fokus dakwah pertama yang dilakukan oleh Nabi Nuh adalah mengajak kaumnya untuk bertauhid, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Itu tauhid. Sembahlah Allah yang tidak ada Tuhan bagi kalian selain daripadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan dakwanya Nabi Hud, sebagaimana yang difirmankan dalam surah Al-A'raf ayat 65, ya, wa ila 'adin akhahum huda, dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka yaitu Nabi Hud. Qala, Nabi Hud mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, yang tidak ada Tuhan bagi kalian selain daripadanya. Begitu juga dengan dakwahnya setelah Nabi Hud, yaitu Nabi Soleh dulu ini. Kita lihat dakwahnya Nabi Soleh. Iya. Yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 73. Sama, wa ila Samud akhahum Shalihah, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka yaitu Nabi Soleh. Qala, Nabi Soleh mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, yang tidak ada Tuhan bagi kalian selain daripadanya. Yang berikutnya adalah tadi ini mouse-nya lupa. Kemudian Nabi Syuaib, ya, yang difirmankan dalam surah Al-A'raf ayat 85, wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kepada penduduk negeri Madyan kami utus saudara mereka Syuaiban, yaitu Nabi Syuaib. Qala, Nabi Syuaib mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, yang tidak ada Tuhan bagi kalian selain daripadanya. Jadi kalau kita perhatikan intinya sama. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shalih, Nabi Syuaib mengajak kepada kaumnya untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Sungguh telah ada untuk kalian uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, fi Ibrahima, pada diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Idz qalu, ketika mereka mengatakan, Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, liqaumihim, kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah. Jadi inilah sikap barok, sikap berlepas diri yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Mereka berlepas diri dari kaumnya yang ingkar, yang kafir, dan dari apa-apa yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian, wabada, dan nampaklah, bainana wa bainakum, antara kami dan antara kalian, al-adawatu, permusuhan, wal baghdha'u, dan kebencian, abadan, selama-lamanya.
Jadi selama kaumnya masih ingkar, masih kafir, tidak mau beriman, tidak mau bertauhid kepada Allah, maka antara Nabi Ibrahim dan kaumnya ada al-adawah, ada permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman hanya kepada Allah saja. Jadi dakwah Nabi Ibrahim sama dengan nabi-nabi yang sebelumnya, ya, mengajak kaumnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilaksanakan oleh semua nabi dan rasul, ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan. Walaqad ba'atsna, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Jadi kita harus yakin tidak satu umat pun kecuali Allah telah mengutus rasul kepada mereka. Ini adalah pernyataan Allah sendiri. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul dengan misi ani'budullaha. Setiap rasul itu mengajak kepada kaumnya untuk hanya menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi at-taghut. Apa itu taghut? Taghut itu artinya ma'ubida min dunillah, apa saja yang disembah selain Allah itu masuk dalam kategori taghut. Jadi taghut itu tidak hanya berhala. Ketika orang mendewa-dewakan harta dan kekayaannya, jadilah harta sebagai taghut bagi dia. Ketika seseorang memuja wanita, mendewa-dewakannya, jadilah wanita sebagai taghut bagi dirinya. Ketika seseorang mengagung-agungkan pangkat dan jabatannya, jadilah pangkat dan jabatan taghut bagi dirinya. Jadi makna taghut itu adalah ma'ubida min dunillah, apa saja yang disembah, yang diagung-agungkan selain Allah, jadilah dia taghut. Dan setiap rasul memerintahkan kepada kaumnya untuk hanya menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut, apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang sumbernya dari sahabat Ibnu Abbas tentang pentingnya mendahulukan masalah tauhid dalam berdakwah. Ini hadisnya sumbernya dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal nahwal Yaman, ke negeri Yaman. Jadi Nabi kita memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di negeri Yaman. Qala lahu, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata atau berpesan kepada Mu'adz, innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab. Sesungguhnya kamu wahai Mu'adz akan mendatangi kaum ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullaha ta'ala. Maka jadikanlah yang pertama kalian dakwahkan kepada mereka agar mereka mengesahkan Allah Ta'ala, mereka bertauhid kepada Allah Ta'ala. Itu pesan Nabi kepada Mu'adz. Jadikanlah dakwah kepada tauhid itu adalah dakwah kamu yang pertama kalinya. Fa idza arafu dzalika, apabila mereka sudah tahu masalah itu, sudah tahu masalah tauhid, fa akhbirhum, maka kabarkanlah kepada mereka annallaha farada alaihim khamsa shalawatin fi yaumihim wa lailatihim,
Sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi mereka tidak langsung diperintah untuk sholat, dibersihkan dulu tauhidnya dari unsur syirik. Setelah mantap tauhidnya, baru kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Fa'idha sallu, apabila mereka sudah mau sholat yang 5 waktu, fa'akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka annallaha iftarada alaihim zakatan, sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat fi amwalihim, di dalam harta mereka, tu'khadhu min ghaniyihim faturaddu ala faqirihim, di mana zakat itu diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka. Fa'idha aqarru bidzalik, apabila mereka telah menyetujui hal itu, fakhudh minhum, maka ambillah zakat dari mereka. Wa tawaqqa karaima amwalin nas, dan berhati-hatilah terhadap harta yang berharga yang mereka miliki. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bersama bahwa ternyata yang dipesankan oleh Nabi kita kepada Mu'ad ketika diminta berdakwah ke negeri Yaman, yang pertama adalah masalah tauhid dulu. Setelah beres tauhidnya, baru kepada syariat, ya, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dengan demikian maka berarti pembahasan kita untuk golongan ketiga yang tidak akan merugi dalam hidupnya sudah selesai, yaitu watawasau bil haq, ya, orang-orang yang mau saling nasihat menasihati dalam kebenaran, artinya orang-orang yang mau terlibat dalam kegiatan dakwah. Kadang ada orang yang mengatakan begini, saya tidak mau terlibat dalam dakwah karena saya masih kotor, saya masih banyak berbuat salah dan dosa. Kalau semua orang berpikiran seperti itu, lantas siapa yang mau berdakwah? Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Seseorang pasti melakukan salah dan dosa. Makanya kaidah yang perlu kita pedomani dalam kita terlibat dalam masalah dakwah ini adalah apa? Yang dulu pernah saya sampaikan, aslih nafsaka wad'u ghairak. Itu prinsipnya. Aslih nafsaka, perbaiki dirimu, wad'u ghairak, sambil mengajak orang lain. Itulah prinsip dalam berdakwah. Kalau kita berdakwah nunggu bersih, ya kita tidak akan pernah berdakwah, karena kita tidak akan pernah bersih dari yang namanya salah dan dosa. Maka sembari kita mencoba memperbaiki diri dari kesalahan dan dosa, kita ajak orang lain, sehingga nanti proses perbaikan diri akan berjalan seiring dengan kegiatan dakwah kita. Akhirnya dua-duanya jalan, perbaikan diri jalan, dakwah juga jalan. Itulah prinsip yang harus kita pedomani dalam kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aslih nafsaka wad'u ghairak. Baik, masih ada waktu, kita akan teruskan kepada golongan keempat, ya, orang-orang yang tidak akan merugi dalam hidupnya. Wa tawasau bis sabr, ya, orang-orang yang mau nasihat menasihati dalam kesabaran. Sehingga pembahasan kita akan fokus berkaitan dengan masalah sabar, ya. Sabar berarti al-habsu. Jadi makna sabar itu adalah al-habsu, menahan diri pada sesuatu dari sesuatu. Dan sabar itu ada 3 macam.
Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah sampai dilaksanakan. Jadi untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah itu dibutuhkan kesabaran. Kita hadir ke majelis taklim itu bagian dari bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu butuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar, kita lebih memilih pulang tidur daripada mendengarkan pengajian, kan? Atau jalan-jalan, cuci mata. Karena memang untuk melaksanakan ketaatan dibutuhkan kesabaran. Maunya kita habis sholat jamaah, ya sudah kita pulang tidur atau jalan-jalan daripada mendengarkan pengajian, malah dengar yang macam-macam. Kalau kita bisa bertahan di sini, itu menunjukkan kita bisa sabar dalam melakukan ketaatan. Atau untuk bisa istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah, itu juga butuh kesabaran. Karena bukan hal yang mudah untuk istiqomah bisa sholat jamaah 5 waktu, itu bukan hal yang gampang itu. Dan itu dibutuhkan kesabaran untuk mengalahkan bisikan hawa nafsu, mengalahkan bisikan setan yang mengajak kita, sudahlah sholat di rumah saja sih, ngapain harus capek-capek ke masjid untuk berjamaah. Karena kalau sholat sendiri di rumah paling butuh waktu berapa lama sih? Mungkin 3 menit selesai ya. Tidak pakai qobliyah, tidak pakai ba'diyah, sholat sudah, tidak pakai zikir, langsung. Jadi kalau sholat sendiri di rumah paling banter 3-5 menit lah. Beda dengan kalau kita jamaah, datang ke masjid awal waktu, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian qobliyah, nunggu sampai qomat, kan butuh waktu ya. Nanti sholat berjamaah, kemudian zikir, kemudian ba'diyah, paling tidak butuh waktu setengah jam itu kalau kita jamaah ke masjid. Beda kalau kita sholat sendiri di rumah, paling 3-5 menit selesai. Maka dibutuhkan kesabaran untuk bisa istiqomah dalam sholat berjamaah. Jadi dibutuhkan kesabaran untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar dari maksiat sampai dijauhi. Untuk taat butuh kesabaran, untuk menjauhi kemaksiatan dan perbuatan dosa juga dibutuhkan kesabaran. Misalnya apa? Maksiat yang seringkali tidak dianggap maksiat adalah ghibah, ya, gelendengi. Itu kan perbuatan dosa yang tidak dianggap perbuatan dosa itu. Ya, kalau orang sudah ngumpul, biasanya mulai itu timbul bisikan untuk gelendengi, untuk ghibah, untuk menghibah orang lain. Nah, agar kita nggak ikut nimbrung, ikut ghibah, itu butuh kesabaran itu. Kadang merasa nggak enak ya, yang kumpul kan teman-teman kita, masa kita nggak mau ngumpul. Kalau kita tidak kuat-kuat, akhirnya kita ikut nimbrung, ya kita ikut menggosip akhirnya. Maka agar kita tidak ikut terlibat dalam menggunjing, itu dibutuhkan kesabaran. Ya, jadi untuk meninggalkan maksiat dan dosa itu dibutuhkan kesabaran. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang terasa sakit. Kalau takdir Allah yang sesuai dengan kehendak kita, itu yang kita harapkan. Pingin dilancarkan rezekinya, ternyata lancarlah rezeki kita. Pingin sehat, ternyata Allah berikan kita kesehatan.
Tetapi ini kita bicara ketika menghadapi takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu dibutuhkan kesabaran. Pinginnya usahanya lancar terus, ternyata tidak lancar. Bahkan ketika mencoba berdagang ditipu, akhirnya bangkrut misalnya. Pinginnya sehat terus, ternyata sakit-sakitan. Untuk menghadapi takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu jelas dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Karena apa? Karena tidak semua yang diinginkan oleh seseorang, orang itu bisa mendapatkannya. Dulu pernah saya sampaikan sebuah syairnya ya, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tastahi syufun. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu, tidak semua yang diinginkan seseorang itu bisa mendapatkannya. Orang pinginnya kaya, ternyata tidak kaya. Orang pinginnya sehat, ternyata tidak sehat. Orang pinginnya sukses, ternyata tidak sukses. Jadi tidak semua yang diinginkan oleh orang, orang itu bisa mendapatkannya. Apa buktinya? Tajrir riyahu bima la tastahi sufun. Terkadang angin itu berhembus tidak sesuai dengan keinginan kapal. Itu buktinya. Kalau kapal ingin berlayar ke arah timur, mestinya anginnya dari barat ke timur, maka kapal bisa berjalan ke arah timur. Kalau kapal ingin berlayar ke arah barat, mestinya anginnya dari timur ke barat. Tapi dalam prakteknya malah sebaliknya. Kapal pengen ke timur, anginnya malah dari timur, sehingga kapalnya bisa ke arah timur. Kapal pengen berlayar ke barat, justru anginnya dari barat ke timur, akhirnya tidak bisa ke barat. Itulah gambaran dalam kehidupan ini. Pinginnya kaya, ternyata Allah tidak beri kekayaan. Pinginnya sehat, ternyata Allah berikan penyakit. Pinginnya sukses, ternyata Allah uji dengan kegagalan. Itulah yang namanya hidup. Nah, maka untuk menghadapi takdir-takdir yang tidak sesuai dengan harapan kita, jelas dibutuhkan yang adanya kesabaran. Kalau tidak sabar, orang bisa frustasi, bahkan sampai bunuh diri ketika menghadapi takdir yang tidak sesuai dengan harapannya. Karena kita tidak tahu bagaimana takdir kita, karena memang sudah digariskan. Tetapi masalahnya kita tidak tahu apa takdir Allah atas diri kita. Maka pesan Nabi, i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Yang penting kamu itu bekerja, berusaha yang maksimal, yang sebaik-baiknya, karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Itu pesan Rasulullah. Kalau kita tahu kita akan gagal, buat apa kita usaha? Kalau kita tahu akan masuk neraka, buat apa kita beribadah? Masalahnya kita tidak tahu. Betul, takdir kita telah digariskan oleh Allah, tapi kita tidak pernah diberitahu oleh Allah bagaimana takdir kita. Maka dalam menyikapinya, itulah pesan Rasulullah, i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Yang penting bekerja, berikhtiar yang sebaik mungkin, yang semaksimal mungkin, karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Yang sekalian yang dirahmati Allah, nah di sini diberikan pembahasan yang lebih mendalam tentang yang pertama ya, sabar dalam ketaatan.
Ya. Di sini diberikan dalilnya yaitu surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu, warabitu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Ini penjelasannya. Dalam ayat ini diperintahkan kepada orang beriman untuk bersabar. Sabar dalam menghadapi gangguan orang lain. Ya. Melakukan ketaatan. Contohnya di sini menunggu sholat setelah sholat. Itu juga butuh kesabaran. Disuruh pula bertakwa kepada Allah supaya menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Nah, di sini dijelaskan adanya perbedaan antara isbiru dan sabiru. Karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Isbiru artinya bersabarlah, ya. Isbiru artinya bersabarlah, sementara sabiru artinya kuatkanlah kesabaranmu. Isbiru hanya dari satu pihak, yaitu menahan diri dari sesuatu. Sedangkan sabiru berasal dari dua pihak, yaitu bersabar atas gangguan orang lain. Misalnya bersabar ketika bertemu musuh. Itu perbedaan antara isbiru dengan sabiru. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, ya, dalam tafsir Az-Zahrawi. Kemudian terkait dengan sabar dalam menjauhi maksiat, bentuknya adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram seperti berdusta, ya, kemudian menipu dalam muamalah. Itu juga dibutuhkan kesabaran. Misalnya seorang pedagang yang ingin dagangannya laris, kadang dia menggunakan sumpah palsu, ya kan? Mengatakan wallahi barang ini sudah ditawar 100.000, tidak saya berikan. Masa kamu nawar cuma 50.000? Padahal belum ada yang menawar itu. Tujuannya apa? Untuk meyakinkan pembeli bahwa barang ini bagus, 100.000 itu harga yang sudah pas. Jangan sampai ditawar kurang dari itu. Padahal belum ada yang pernah nawar, tapi dia mengatakan wallahi demi Allah. Itu namanya menipu dalam muamalah, dan juga menggunakan sumpah palsu dalam bermuamalah. Mengatakan dijamin tidak luntur, padahal luntur tidak dijamin, ya, itu kan berarti menipu. Mengatakan dijamin tidak luntur, padahal luntur tidak dijamin. Makan harta dengan cara yang batil, dengan riba dan semacamnya. Berzina, minum minuman keras, mencuri, dan berbagai macam bentuk maksiat yang lainnya. Seseorang harus menahan diri dari hal-hal semacam ini sampai dia tidak lagi mengerjakannya. Ini tentu saja membutuhkan pemaksaan dan menahan diri dari hawa nafsu yang mencekam. Ya, jadi untuk menjauhi berbagai macam perbuatan maksiat dan dosa dibutuhkan kesabaran, ya. Sabar dalam mengalahkan dorongan hawa nafsu, sabar dalam melawan bisikan setan yang senantiasa mengajak kita untuk durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dibutuhkan kesabaran. Kemudian sabar dalam menghadapi takdir yang terasa pahit, ya. Di sini diingatkan bahwa takdir Allah itu ada dua macam. Ada yang menyenangkan, ada yang terasa pahit. Menyenangkan ketika takdir itu sesuai dengan kehendak kita, ya kan? Kita ingin diberi rezeki yang melimpah, Allah berikan kepada kita rezeki yang melimpah.
Kita ingin sehat, Allah berikan kita kesehatan. Itu berarti takdir yang menyenangkan, karena sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Ada juga takdir yang terasa pahit, ketika takdir itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Pinginnya sehat, Allah uji dengan berbagai macam penyakit. Pinginnya sukses, Allah coba dengan kegagalan. Untuk takdir Allah yang menyenangkan, maka seseorang hendaknya bersyukur. Itu kewajiban kita. Ketika takdir Allah itu sesuai dengan harapan kita, ya kewajiban kita adalah bersyukur. Ya, kita ingin diberi rezeki yang melimpah, kemudian Allah berikan kita rezeki yang melimpah, maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah. Kita gunakan kekayaan itu pada jalan yang baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur termasuk dalam melakukan ketaatan, sehingga butuh juga kesabaran. Hal ini termasuk dalam sabar bentuk yang pertama, ya. Sabar terhadap hal-hal yang menyenangkan. Sedangkan takdir Allah yang terasa pahit, misalnya seseorang mendapat musibah pada badannya. Ya, Allah uji dengan penyakit, ya, di badannya, dengan berbagai macam penyakit, atau kehilangan harta, kecurian, kerampokan, kebakaran yang menghanguskan seluruh harta kekayaannya, atau kehilangan salah satu anggota kerabatnya, ya. Ada yang meninggal dunia, apakah saudaranya, atau bahkan mungkin orang tuanya sendiri. Maka itu semuanya butuh kepada kesabaran dan pemaksaan diri. Jadi itulah 3 macam kesabaran, ya. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian sabar dalam menjauhi kemaksiatan, kemudian yang ketiga sabar dalam menghadapi takdir Allah yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Barangkali mungkin itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah masih ada 1 kali lagi pertemuan untuk menuntaskan pembahasan kita ini, ya. Jadi kita butuh 6 kali pertemuan, ya, untuk menuntaskan tafsir daripada surah Al-Asr ini. Memang kalau kita perhatikan luar biasa itu kandungan daripada surah Al-Asr itu. Meskipun hanya beberapa ayat, tetapi kalau kita kaji luar biasa. Buktinya untuk membahas surat yang pendek kita butuh pertemuan sampai 6 kali itu. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jika seandainya Allah hanya menurunkan surah Al-Asr saja tanpa surat yang lainnya, sudah cukup itu. Itu kan menunjukkan luar biasa itu. Cukup Quran itu surah Al-Asr saja. Tidak butuh 113 surat yang lainnya, sudah cukup itu. Karena totalnya ada 114 surat. Jadi meskipun pendek tetapi isinya luar biasa, mencakup semua hal yang dibutuhkan oleh manusia. Barangkali itulah yang bisa kita kaji, ya. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah pertemuan yang berikutnya kita akan tuntaskan sehingga betul-betul pembahasan kita menjadi sempurna, ya, untuk tafsir surah Al-Asr itu. Marilah kita akhiri ta'lim kita dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la karban illa nafastah, wa la maridan illa syafaitah, wa la danan illa qadaitah, wa la mu'siran illa yassartah, wa la dhalan illa hadaitah, wala ghaiban illa raddattah, wala hajatan min hawi dunya hiya laka ridha wa lana fiha salah illa antana ala qada'iha wa yassartaha lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma
waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam'al mubarak fi hadzal makanil mubarak illa bidhanbin maghfur wa 'aibin mastur wa 'amalin mutaqabbalin mabrur. Ya Aziz ya Ghafur ya Rabbal Alamin. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal manni wal ata. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.